Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam mudah-mudahan jadi orang kaya. Memang urusan duit paling kencang. Daun salam, daun gendang, yang jawab salam mudah-mudahan pada lunas hutang. Yang gede aminnya, keciri gede hutangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna silatar rahmi wa nahana qat'a ala silatir rahmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umami wa ala alihi wa sahbihil karimi. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Hadirin wal hadirat, keluarga besar PT Marga Mandala Sakti yang saya hormati, Presiden Direktur Bapak Billy Perkasa, orangnya gagah perkasa, laksana Gatot Kaca, langkahnya luar biasa, mudah-mudahan jadi panutan kita bersama. Yang saya hormati, begitu juga Direktur Operasi Bapak Rinaldi, orangnya menyejukkan hati, mudah-mudahan senantiasa ada di hati, dan mudah-mudahan sayang sama anak dan istri, sehingga terucap I love you, you love me. Mereka berdua love. Yang saya hormati, begitu juga Bapak Daniel, orangnya mungil, terampil, gayanya, kerjanya kayak kancil, luar biasa. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Begitu juga Bapak Wisnu dan Bapak Agung, yang selalu kita junjung. Mudah-mudahan senantiasa kalau di rumah pakai sarung, istrinya berkerudung, senantiasa membesarkan Allah yang Maha Agung. Yang saya hormati, dan juga para kepala divisi dan manajer. Para divisi dan manajer mudah-mudahan seriak sekata, sepiring satu cinta dalam membentuk keluarga Marga Mandala Sakti yang punya arti dan punya makna yang saya hormati. Seluruh keluarga besar Marga Mandala Sakti, syukur alhamdulillah sore ini saya bisa silaturahim dalam rangka buka bersama. Ditelepon sama Pak Patur. Halo, kata saya, halo juga. How are you? I'm fine. Kata Pak Patur, Pak Ustaz bisa bahasa Inggris, jangankan bahasanya, saya mah kunci juga punya 5 di rumah, kunci Inggris. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, singkat dan padat, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus, karena perut kita sudah pada lapar. Jam 5:30 saya akan ceramah singkat padat, karena ceramah itu lebih baik cepat, padat, mantap, hebat, pulang-pulang bawa ilmu manfaat. Karena lewat media yang Dan hadirin yang berbahagia, Allah ciptakan 4 makhluk yang macamnya macam-macam. Pertama, Allah ciptakan makhluk Allah itu, Allah kasih akal tapi nggak kasih nafsu.
maka dia statis, gak bergerak, diam saja, tapi benar. Siapa? Malaikat. Malaikat Allah kasih cuma akal, gak dikasih nafsu. Maka kerjanya kalau sujud, sujud saja, kalau ruku saja. Itu malaikat. Kenapa? Gak punya nafsu. Maka gak ada malaikat yang korupsi, gak pernah. Belum pernah kita dengar dalam sejarah Jibril korupsi ayat, enggak. Mikail korupsi rizki. Nah ini rizki gak usah dikasih sama yang ini. Ini kadang-kadang tarawihnya bolong-bolong, gak usah dikasih dah. Enggak. Semuanya gak dikorupsi, kasih. Makanya kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk hidup termasuk manusia Allah kasih rizki walaupun jalannya macam-macam. Bagi yang marga Mandala Sakti mungkin dengan pakaian kayak begini hadir di sini udah ada tanda tangannya THR pasti. Ya, itu rizkinya. Kalau tukang cukur rizkinya lewat rambut. Kalau palaknya kecil 15.000, palak gede 20.000, pala jendol mungkin 30.000, tergantung. Punya rizkinya masing-masing. Ya. Jadi yang namanya malaikat itu kerjanya statis karena nggak punya nafsu. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk Allah itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Siapa? Hewan, binatang. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada kambing dan kerbau nggak malu walaupun nggak pakai celana. Kenapa? Karena dia nggak punya akal, cuma punya nafsu. Tujuannya ardolin, dahar modal ulin. Itu doang. Jadi urusan kambing dan kerbau yang penting perut kenyang, minum ada, beres urusan. Itu binatang. Ya. Nggak ada susah pokoknya. Nggak pernah mikirin THR dan lebaran, enggak. Itu binatang. Dia punyanya cuma nafsu saja. Ada Allah itu ciptakan makhluk yang keempat, gak punya nafsu, gak punya akal. Apa? Tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, dia gak punya nafsu, gak punya akal. Maka tumbuh-tumbuhan diam baik, gak mau gerak-gerak. Gitu-gitu aja, paling naik doang. Kenapa? Gak punya nafsu dan punya akal. Lah kita yang hadir ini yang sempurna. Ada akal, ada nafsu. Lewat akal kita bisa berkreasi di Mandala Sakti. Lewat nafsu kita bisa berkreasi di Mandala Sakti. Lewat akal kita bisa mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Makanya sore ini kita kumpul bersama dalam hal ini. Jadi manusia itu punya akal dan punya nafsu. Maka kata Imam Ghazali, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawa'u asiran, wa wailul liman kana aqluhu asiran wa hawa'u amiran. Bahagia bagi orang yang akalnya mampu menyetir nafsunya. Kalau orang sudah mampu menyetir nafsu oleh akalnya, maka manusia akan berubah jadi malaikat yang berpotongan manusia. Langkahnya taat, geraknya maslahat, jauh dari maksiat, dekat dengan Allah yang Maha Rahmat. Ke masjidnya tidak pernah telat, tarawihnya tidak pernah terlambat, tadarusnya tidak pernah tersumbat. Insya Allah dunia akan selamat, akhirat masuk surga penuh dengan nikmat. Seperti kita ini. Alhamdulillah. Kalau orang sudah akalnya menyetir nafsunya, serepot apapun dia kerja, bisa dan mampu berbagi waktu untuk Allah. Kenapa? Karena dia punya feeling dan punya pikiran. Sejauh manapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Allah selalu ada. Maka kalau manusia akalnya sudah menyetir nafsunya, dijamin menjadi orang yang baik. Dibawa ke rumah tangga, jadi suami penyayang sama istri yang tercinta. Gak akan pernah ada bak yang terbang pilih melayang, yang ada ucapan sayang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tetap naik ranjang. Pokoknya indah. Kalau dibawa
menjadi istri yang senantiasa menemani sang suami. Kata suaminya, ada apa? Selalu indah. Walaupun tinggal di tempat yang sederhana, makan sama ikan asin, lalu ikan bebek, enak aja makan. Ya. Jadi istri yang solehah, saudaraku, indah makanya. Jadi kalau manusia akalnya menyetir nafsunya, insya Allah akan baik. Tapi sebaliknya, ketika manusia nafsunya menyetir akalnya, maka akan berubah jadi binatang yang berpotongan manusia. Yang namanya bajing paling makannya buah kelapa, buah-buahan. Tapi kalau sudah bajingan, bukan lagi buah kelapa, pohon kelapa sama kebun-kebunnya juga dimakan. Kenapa? Udah berpotongannya manusia, tapi hatinya binatang. Minumnya bukan lagi mineral, pertama dioplos. Kenapa? Karena memang nafsunya sudah menyetir akal. Punten, kalau orang sudah nafsu yang menyetir akal, berarti ditaruh di mana aja gak akan benar. Punten, kalau kerja ke Nikomas jauh, panas, macet, nyampe. Kerja ke Cilegon KS jauh, panas, macet, nyampe. Kerja ke Tol Bitung dari Merak jauh, panas, macet, nyampe. Tapi masjid di depan rumahnya sampai sekarang nggak nyampe. Kira-kira yang kayak begitu ada nggak? Ada nggak? Sini mah nggak ada ya. Semuanya orang-orang baik dan soleh. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Nah, dalam rangka inilah bagaimanakah untuk mengendalikan nafsu ini? Bagaimanakah untuk menjadikan nafsu ini jinak sehingga menjadi orang yang baik? Maka Allah undang kita lewat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman,